kepala negara ikutan mendukung paslon tertentu. Bisa kalian bayangkan semarah apa rakyat nantinya. Jokowi mungkin tidak bisa mundur lagi. Dia terpaksa seperti ini karena situasi yang rumit. Arah angin belum menguntungkan dia. Ini kita asumsi Jokowi akan mendukung paslon 02. Dan situasi paslon ini sedang tidak baik-baik saja. Mereka sudah mentok dan tidak bisa lebih tinggi lagi. Halo, bertemu lagi dengan saya, X Hardy di Opini Siward. Jokowi benar-benar sudah tidak peduli apa kata orang dan komentar dari publik. Seolah kemenangan anaknya adalah segalanya. Demi seorang anak, dia rela menghancurkan reputasinya sendiri. Demi seorang Gibran, dia merobohkan track record yang sudah dia bangun dengan baik selama 9 tahun terakhir. Demi itu semua, dia tidak peduli meskipun harus mengorbankan nama baiknya dan merelakan orang-orang yang selama ini setia mendukungnya. Sebelumnya, Jokowi mengatakan presiden hingga menteri boleh berkampanye dan memihak terhadap salah satu pasangan capres-cawapres dalam pemilu. Asalkan saat kampanye tidak menggunakan fasilitas negara. Pejabat publik sekaligus pejabat politik. Masa enggak boleh berpolitik? Begitu kata Jokowi. Saya mulai dari sisi teknisnya, yaitu undang-undang dan pasal-pasal yang berkaitan. Jokowi kemungkinan besar merujuk pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Pasal 281 Ayat 1, yang berbunyi, kampanye pemilu yang mengikut sertakan presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota harus memenuhi ketentuan. Yang pertama, tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara. Dan kedua, menjalani cuti di luar tanggungan negara. Saya ringkas, pejabat negara yang mau kampanye harus cuti di luar tanggungan negara dan tidak boleh menggunakan fasilitas negara, kecuali fasilitas pengamanan. Atau mungkin dia merujuk pada pasal 299 ayat 1 yang berbunyi, presiden dan wakil presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye. Kalau cuma merujuk pada pasal ini, memang dibenarkan. Tapi banyak yang merasa Jokowi hanya merujuk pada pasal sepotong-sepotong. Karena di pasal 282 ada larangan kepada pejabat negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional, dan kepala desa dilarang membuat keputusan atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu selama masa kampanye. Presiden dan menteri termasuk pejabat negara. Jadi kalau mereka kampanye, pasti akan menguntungkan salah satu paslon. Kemudian di pasal 283 ayat 1 menjelaskan bahwa pejabat negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dan ASN dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye. Karena Jokowi dan menteri termasuk pejabat negara, maka sudah seharusnya dilarang berpihak dalam berbagai kegiatan, termasuk kampanye. Saya pribadi bingung kenapa ada dua pasal yang saling bertabrakan. Tapi nggak usah pusing lah, ini bukan hal yang aneh di negara ini. Birokrasi aja bikin pusing kok. Kalau Jokowi merasa presiden boleh memihak apalagi berkampanye, artinya dia cuma mengutip dari pasal yang membenarkan ucapan dia. Pasal diambil sepotong-sepotong untuk kepentingan dia. Bisa dibilang ada pelanggaran etik. Pakar hukum tata negara, Bivitri Susanti, dia mengatakan keberpihakan presiden dan menteri justru akan melanggar hukum dan etik. Anggapan aturan yang memperbolehkan presiden dan menteri berpihak itu adalah salah. Dia bilang mungkin Jokowi mengacu ke pasal 282, tapi sebenarnya ada pasal 280, 304, dan 307. Pasal-pasal itu membatasi dukungan dari seorang presiden dan pejabat negara lain untuk mendukung atau membuat kebijakan yang menguntungkan salah satu paslon. Seorang pejabat negara tidak mungkin melepaskan diri dari fasilitas negara yang melekat pada mereka. Misalnya, mana mungkin seorang presiden ketika dia tidak menjabat atau cuti, maka dia tidak pakai fasilitas negara.
Ini nggak mungkin karena misalnya sekretaris, ajudan, sopir, hingga mobil adalah fasilitas negara yang tidak akan bisa dilepaskan dari para pejabat negara. Sekarang kalian sudah paham kenapa ucapan Jokowi yang mengatakan presiden boleh berpihak menimbulkan keresahan banyak orang. Tapi ya sudahlah, bagi Jokowi, apa sih yang nggak boleh? Gibran yang belum cukup umur aja boleh kok ikut pilpres. Konstitusi ditabrak, urusan pun beres. Hanya saja ini adalah tanda bahwa Jokowi akan turun gunung. Arahnya mungkin atau pasti mendukung anaknya. Jokowi selama ini memberikan kode terselubung dan nanti dia tidak akan sembunyi lagi. Dia akan turun ke medan perang politik di garis terdepan demi anaknya. Meskipun dia ditanya apakah akan menggunakan hak itu, dia belum memastikan. Tapi Jokowi tidak mungkin ngomong begitu tanpa alasan. Kalau dia tidak ada niat untuk memihak atau kampanye, ngapain dia bicara seperti itu? Tapi biarlah, saya malah setuju kalau Jokowi beneran turun gunung dan kampanye untuk anaknya. Ini malah lebih baik karena tidak lagi abu-abu. Rakyat jadi tahu tindak tanduk Jokowi selama ini endingnya kemana. Ternyata cawe-cawe. Saya yakin sentimen negatif terhadap Jokowi akan mencapai puncak jika dia tetap nekat cawe-cawe, apalagi sampai ikut kampanye. Kepala desa dukung paslon tertentu, itu aja bikin publik marah. Apalagi kalau sampai seorang kepala negara ikutan mendukung paslon tertentu. Bisa kalian bayangkan semarah apa rakyat nantinya. Jokowi mungkin tidak bisa mundur lagi. Dia terpaksa seperti ini karena situasi yang rumit. Arah angin belum menguntungkan dia. Ini kita asumsi Jokowi akan mendukung paslon 02. Dan situasi paslon ini sedang tidak baik-baik saja. Mereka sudah mentok dan tidak bisa lebih tinggi lagi. Mungkin mereka merasa dengan keterlibatan Jokowi secara langsung, mereka akan lebih meroket. Jokowi adalah senjata pamungkas yang mungkin akan dipakai di saat-saat terakhir. Kalau beneran Jokowi akan turun gunung, mungkin nanti dia akan kampanye akbar menjelang masa tenang. Kalian mau kesal atau marah, tetap tidak akan mengubah keadaan. Jokowi tidak akan terharu apalagi mendengar penolakan dari orang lain. Telinga Jokowi sudah tertutup rapat sejak MK meloloskan Gibran sebagai cawapres. Tidak ada apapun atau siapapun yang bisa menghalangi apa yang mau dia lakukan. Hanya ada satu-satunya jalan, yaitu pengadilan terakhir pada 14 Februari nanti. Disitulah rakyat bisa menghukum mereka yang dianggap sudah mempermainkan konstitusi dan mengobrak-abrik demokrasi. Dengan tidak memilih paslon 02, berarti sudah turut menyelamatkan negara ini dari cengkeraman politik dinasti. Dengan mengalahkan mereka di Pilpres, artinya negara ini terselamatkan dari upaya-upaya merusak konstitusi di masa mendatang. Kalau mereka menang, manuver MK ini bisa berulang di masa depan karena dianggap efektif. Kalau sampai itu terjadi, masa depan negara ini entah mau dibawa kemana. Jadi jangan sampai salah pilih pemimpin. Oke, sampai di sini dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan jangan lupa tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.